Siapapun kamu, apapun yang kamu kerjakan saat ini, saya pikir hampir setiap manusia pasti pernah mengalami atau bahkan saat ini sedang mengalami apa yang namanya tekanan hidup atau cobaan hidup. Nah, video ini akan membantu teman-teman untuk mengatasi beban atau masalah hidup kita masing-masing dan menjaga diri kita agar tetap waras. Bagaimana caranya? Silahkan kamu ikuti video ini sampai habis. Manusia pasti pernah lah ya mengalami berbagai macam tekanan hidup, cobaan hidup ataupun luka batin gitu ya, yang kadang rasanya membuat hidup ini sangat tidak tertahankan. Jadi ada mungkin kamu pernah mengalaminya, beberapa di antara kamu atau mungkin saat ini sedang menjalaninya ya. Ada suatu masa dalam hidup kita itu merasa bahwa ya hidup itu sepertinya sudah tidak tertahankan lagi. Apapun yang kita kerjakan saat ini, masalah hidup, beban hidup itu seolah-olah selalu nempel aja di pundak kita. Sudah berusaha berbagai macam cara, tapi tetap saja tidak bisa keluar dari situasi yang menyulitkan ataupun selalu terbelit dengan masalah yang sama. Nah, situasi ini kadang sangat tidak tertahankan, sampai sayangnya malangnya banyak sekali manusia mengalami depresi, tekanan mental, melarikan diri menggunakan obat-obatan terlarang yang malah menghancurkan diri mereka sendiri, atau bahkan lebih tragis lagi melakukan tindakan bunuh diri. Sering memperhatikan orang dengan gangguan jiwa atau istilah ODGJ ya, yang saya temui di jalan, atau kadang-kadang mereka yang duduk-duduk di teras rumah orang gitu ya. Saya sering merenung, saya pikir apalah ya yang terjadi dalam hidup mereka sehingga mereka bisa kehilangan kesadaran seperti itu dan menjadi mengalami kondisi yang tragis seperti itu. Saya pikir saya memang bukan ahli, saya bukan psikolog, psikiater ya, atau ahli saraf, tapi hal itu membuat saya sedikit bertanya-tanya gitu ya. Kalau yang saya dengar, rata-rata orang mengalami gangguan kejiwaan itu biasanya setelah mengalami fase-fase yang berat di dalam hidup mereka, tekanan batin ya yang tidak tertahankan sehingga membuat kalau saya menyebutnya kesadaran mereka istilahnya tuh menurun drastis sehingga tidak bisa lagi berpikir, bertindak seperti layaknya manusia biasa, manusia normal maksud saya ya, seperti mereka sebelumnya. Saya pikir kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, memakai masker, minum vitamin ya, cuci tangan dan sebagainya. Kesehatan mental dan fisik itu saya pikir tidak bisa dipisahkan, dan faktor utama untuk menjaga kesehatan mental kita adalah dengan mampu memahami kinerja pikiran kita sendiri, karena gangguan kejiwaan, gangguan mental itu pasti bermula dari pikiran ya. Mungkin saja masalah mereka mengalami suatu masalah yang pelik, yang besar, tekanan ekonomi ataupun kecewa berat sehingga membuat mereka kesadarannya anjlok jauh gitu ya, dan itu berarti kurangnya kemampuan atau kewaspadaan orang tersebut untuk mengatasi emosi negatif yang muncul atau berada di dalam diri mereka sendiri. Oleh karena itu penting bagi saya, menurut saya ya, agar semua orang itu belajar untuk mengatasi luka batinnya, mengatasi kekecewaannya, kepahitannya, mengatasi bagaimana kehidupan itu kadang-kadang seperti badai yang menerpa. Nah, daya tahan itu ya, kekuatan mental itu harus dibangun dan mulainya dari kemampuan kita untuk memahami pikiran kita sendiri. Dulu saya juga pernah mengalami tekanan yang berat, mengalami masalah gitu ya, dan masalah itu sepertinya seperti hantu yang terus membayangi. Saya mau tidur, sebelum tidur saya memikirkan masalah itu, saya makan, saya memikirkan masalah itu. Kemudian ketika hari-hari saya terasa begitu berat dan saya ingin beristirahat,
bangun tidur pun saya hanya memiliki jeda sedikit saja gitu ya, tanpa memikirkan masalah-masalah yang saya hadapi. Jadi ini sangat menyiksa batin, menyita energi, dan juga membuat gairah atau semangat hidup kita itu menguap. Itulah menyebabkan stres, menyebabkan sakit ma, itu yang juga menyebabkan berkurangnya berat badan secara drastis ya. Itu yang umumnya kita alami ketika kita sedang dihadapi satu masalah. Sepertinya pikiran ini selalu penuh ya. Pikiran ini selalu penuh, pikiran ini rasanya mau meledak, dan kemudian sepertinya kalau bisa ya, dulu saya berharap saya ini bukanlah saya gitu ya. Seandainya saja saya menjadi orang lain sehingga tidak perlu mengalami kejadian itu. Jadi mengingkari diri seperti itu. Sepertinya saat-saat ketika saya terbebas dari pikiran itu adalah saat-saat saya tertidur nyenyak gitu ya. Jadi ketika tertidur nyenyak, sepertinya itu adalah suatu momen pelarian di mana saya tidak perlu mengingat masalah dan kesedihan saya. Nah, saya waktu itu tidak sadar apa maknanya itu, yaitu ketika kita tidur, kita terlepas dari masalah kita. Nah, ternyata setelah saya belajar mendalami bagaimana pola pikiran manusia, dan kemudian saya menyadari bahwa penyebab dari tekanan batin ataupun tekanan mental yang dihadapi oleh kita itu bukan terletak pada masalahnya ya, tapi terletak pada ketidakmampuan kita untuk menghentikan proses berpikir yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Kita tidak mampu meskipun hanya sejenak untuk menghentikan proses berpikir yang menggila itu. Bayangkan betapa mengerikannya dan betapa menderitanya hal ini gitu ya. Betapa menderitanya manusia, yaitu ketika kita tidak mampu menghentikan kegiatan berpikir yang begitu menyakitkan. Bayangkan ketika kamu disakiti, kamu terus teringat gitu ya. Ketika kamu kecewa, ketika kamu merasa bersalah, ketika kamu merasa kehilangan, kamu terus teringat sepanjang hari. Itu tentunya merupakan hal yang sangat menyakitkan, dan itu yang disebut sebagai derita batin luar biasa. Bagaimana sebagian besar dari kita tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya tidak sama dengan pikiran itu bukan diri kita. Kita tidak perlu menyatu begitu erat dengan pikiran kita ya. Bahwa diri kita yang sesungguhnya itu justru berada di balik pikiran itu. Sumber awalnya diri kita yang sejati justru berada di balik pikiran itu sebelum pikiran itu ngoceh-ngoceh atau ngomong-ngomong gitu ya. Kita tidak pernah menyadari ini, ataupun seandainya kita menyadari bahwa sepertinya ada sebentuk realitas lain di dalam diri kita, kita menganggap itu bagian dari proses berpikir saja gitu ya. Padahal di sinilah kuncinya bahwa manusia itu realitas terdalamnya atau bentuk sejatinya sesungguhnya terbebas dari pikiran itu sendiri. Pikiran baru muncul setelah kita menghuni fisik ini. Nah, diri kita yang sejati itu sesungguhnya berada jauh di balik pikiran kita. Begitu kita menyadari bahwa kesejatian kita itu justru ada di balik pikiran kita, atau berada di bawah kisruhnya atau ributnya, berisiknya pikiran kita, maka kita bisa bertindak sebagai pengamat ya. Kita bisa bertindak sebagai pemerhati dari pikiran tadi. Ketika dia muncul, ketika dia melakukan pengulangan, mengingat kembali memori yang menyakitkan atau menakut-nakuti diri kita dengan apa yang akan terjadi di masa depan ya. Nah, ketika kita menyadari ya sebuah realitas sejati diri kita ini, maka pikiran itu tidak akan lagi mencengkeram kita ya. Jadi kedamaian, ketenangan itu dimulai dari pemahaman akan diri kita sendiri
ya. Betapapun berat beban hidup kita, ya, kita akan menerima bahwa dunia ini ya memang tidaklah sempurna. Kemudian kita juga akan menyadari bahwa hidup itu seperti apa ya, ada seperti gelombang gitu ya, kadang pasang kadang surut gitu ya, ada ritmenya. Tapi apapun yang terjadi di luar sana, sebenarnya diri sejati kita itu tidak terganggu. Lalu apa yang membuat kita mengatakan bahwa oh ini menyakitkan sekali, oh ini berat sekali, ya sesungguhnya itu adalah pikiran kita sendiri, ya, pikiran kita sendiri yang memberikan penilaian, dan seringkali memberikan penilaian yang didasarkan pada diri ego, yaitu ketakutan kita, ketidakmampuan kita menerima masa lalu, ketidakmampuan kita untuk menerima apa yang terjadi saat ini. Itulah yang membebani kita selama ini. Pikiran kita menjadi gila, menjadi terlampau penuh ataupun sangat sesak yang berpotensi membuat kita kehilangan diri kita sendiri, kehilangan kesadaran, ya. Maka kita harus mulai berlatih untuk tidak menyatu dengan pikiran kita, tidak menyatu dengan emosi kita, tapi menyadari penuh gejolak apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Sekecil apapun emosi yang tidak teramati, kalau itu menumpuk, ya, rasa tidak nyaman, rasa tidak suka, rasa takut, rasa cemas, ya, yang tadinya kita anggap itu wajar. Namun jika itu bertumpuk, apalagi tambah satu peristiwa tertentu yang sepertinya memukul kita, maka proses penyembuhannya itu akan semakin sulit, semakin rumit, ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk melatih kesadaran diri. Jadi lakukanlah ini sesering mungkin. Ciptakan jeda dalam proses berpikirmu. Walaupun kamu berpikir tidak memikirkan hal yang berat, ya, hanya hal-hal yang ringan saja, seperti rencana-rencana kecil yang akan saya kerjakan bangun tidur nanti atau sepulang kerja. Nah, berusahalah untuk sering-sering sadar, untuk menciptakan jeda, menciptakan sedikit katakanlah kevakuman di dalam proses berpikir, sehingga kamu terbiasa merasakan realitas diri kamu yang sejati di dalam diri kamu, suatu keadaan tanpa proses berpikir, tanpa adanya pikiran apapun. Itu ditandai dengan adanya ketenangan, ditandai dengan adanya semacam kehampaan di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita. Namun itu tidak membuat kita tidak membuat kita kehilangan kesadaran, mirip melamun. Nah, saya menyebutnya memang mirip proses melamun, tapi kalau melamun itu menurut saya tuh kita terbawa pada satu tema pikiran tertentu gitu ya. Tapi yang saya sebutkan sebagai menciptakan jeda dalam pikiran, itu kita tidak memikirkan apapun gitu ya. Meskipun ada pikiran yang muncul, kita tidak terbawa. Kita hanya menyaksikan pikiran itu tenggelam. Ya, kita makin lama kita melatih ini, maka intervalnya akan semakin lama gitu ya. Tadinya hanya berapa detik, kemudian lama-lama bisa menjadi 1 menit, 2 menit. Ya memang kalau orang memperhatikan mirip orang bengong gitu ya. Saya kurang setuju sebenarnya kalau ada yang mengatakan jangan melamun, jangan bengong gitu, nanti kemasukan setan. Berbeda kalau kamu sedang dalam kondisi sadar penuh seperti yang saya maksudkan tadi. Justru ketika pikiran itu sudah tidak lagi mengganggumu, tidak lagi merajalela, kamu menyadari realitas dirimu yang terdalam, ya, kamu menyadari bahwa sepertinya ada pengamat di dalam dirimu itu, tapi tidak sedang berpikir, maka pada saat itu justru sebaliknya kita sedang dalam kondisi waspada penuh. Waspada dari apa? Tidak hanya waspada dari apa yang terjadi di sekitar kita, tapi juga waspada dari emosi yang muncul dalam diri kita, rasa bosan, rasa panas nih gitu ya, atau aduh suntuk nih gitu ya, atau ketika pikiran mulai ngelantur kemana-mana, kita waspada, kita sadar. Nah, sebenarnya itulah inti dari meditasi. Sebenarnya meditasi tidak hanya dikerjakan ketika kita duduk diam sendirian dan menjamkan mata, enggak. Kita sendiri aja melek gitu ya, seperti saya katakan tadi, kayak orang melamun tapi bukan terbawa pikiran, waspada penuh, ya itu sebenarnya meditasi. Sebenarnya meditasi itu ya seumur hidup gitu ya. Seumur hidup ya, kita sadar melakukan ini, melakukan itu ya. Kita waspada penuh ya terhadap segala gejolak yang ada dalam diri kita. Itu sebenarnya meditasi juga namanya. Ya, lebih tepatnya saya sebut itu sebagai kegiatan yang mindfulness. Apa iya
latihan itu dapat mengurangi kegilaan ataupun menjaga diri kita tetap waras. Tentu saja saya berani mengatakan bahwa sumber dari ketidakwarasan, sumber dari stres dan kegilaan adalah ketidakmampuan menyadari proses berpikir yang melantur, yang menakutkan. Jadi mungkin kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, bencana, penyakit, kehilangan, kita tidak bisa mengendalikannya. Tapi kita selalu bisa sebenarnya untuk melatih diri kita untuk tidak larut dalam kesedihan, larut dalam kehilangan itu, dengan menyadari, memahami bagaimana pikiran, bagaimana emosi kita itu muncul dan tenggelam. Ya, itu tadi. Kalau kita tidak pernah menemukan diri sejati kita yang sebenarnya berada di balik pikiran, berada di balik beban emosi itu, kita tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh sembuh dari luka batin. Kita tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh menyadari bahwa kita itu lebih besar dari pikiran kita sendiri, bahwa kita bisa menghentikan proses berpikir yang melantur, yang membuat batin kita menderita seperti itu. Kita bisa melakukannya dengan cara itu tadi. Kita harus menemukan dulu, ya teman-teman, harus menemukan dulu apa yang saya maksudkan. Tidak ada orang lain yang bisa membantu diri teman-teman sendiri kecuali kamu mencobanya dan menemukannya sendiri. Cukup sekian video kali ini. Saya harap video ini dapat membantu kita semua dalam menghadapi situasi-situasi sulit di kehidupan kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.